membawakan karya yang dibuat oleh saya sendiri dengan judul Kidung Prahara di Desa Sekar Arum. Ngomong-ngomong, kalian pernah tidak membayangkan sebuah tempat yang begitu indah, namun perlahan hancur karena keserakahan orang yang datang dalam rupa kebaikan? Saya akan membawa kalian ke Desa Sekar Arum. Kita akan menyaksikan kisah tentang Kirana Nayaka, seorang gadis pemberani berusia 15 tahun. Akan tetapi ia terpaksa mengangkat dagunya tinggi-tinggi di saat semua orang lain menunduk ketakutan. Ia harus berhadapan dengan Dharma Wangsa, seorang pemuda yang mengkhianati kepercayaan sebuah desa. Ini bukan sekedar cerita tentang pahlawan, tapi tentang bagaimana sebuah persatuan bisa runtuh karena emas dan bangkit kembali karena keberanian. Mari kita mulai. Dahulu kala di lembah yang selalu wangi bunga kenangan, hiduplah sebuah desa bernama Sekar Arum dengan damai. Hingga suatu sore, seorang pemuda bernama Dharma Wangsa datang membawa janji-janji manis. Ia begitu pandai bersandiwara hingga berhasil memenangkan hati Laksmi, putri kepala desa. Melalui pernikahan itu, Dharma bukan lagi orang asing. Ia telah menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun, tepat beberapa tahun setelah pernikahan itu usai, sifat asli Dharma mulai terkelupas. Ia mulai memerintahkan warga-warga untuk menanam tanaman yang tidak bisa mereka makan, hanya agar ia bisa menjualnya ke kota demi kepingan emas. Suasana desa berubah mencekam. Ladang padi yang dulu kuning keemasan kini dipenuhi oleh tanaman paksa yang dijaga oleh pengawal bersenjata. Para lelaki desa dipaksa kerja rodi membangun benteng pribadi untuk Dharma di atas bukit, hingga tangan mereka mengempul dan berdarah. Yang paling menyedihkan adalah ketika Dharma mulai memberikan emas kepada para warga yang mau memata-matai tetangganya sendiri, yaitu Wira, sahabat masa kecil Kirana. Ia menjadi salah satu pengikut setia Dharma. Di suatu malam, di bawah rintik hujan, Kirana tertangkap saat mencoba menyelundupkan ubi rebus untuk warga yang kelaparan. Wira sendiri yang menyeret Kirana ke hadapan Dharma. Di tengah alun-alun, Kirana berdiri terikat. Dharma berdiri di atas panggung kayu, didampingi Laksmi yang hanya bisa menunduk malu melihat penderitaan warganya. Dharma menatap Kirana dengan senyum meremehkan. Lihatlah gadis ini, ia lebih memilih menjadi pencuri daripada tunduk pada aturanku. Laksmi, haruskah kita menghukum orang yang merusak ketenangan desa kita sendiri? Laksmi mengangkat wajahnya. Suaranya bergetar nahing tangis. Dia bukan pencuri, Kang Mas. Dia memberi makan laki aku yang sekarang sedang mabuk. Dharma membentak istrinya hingga terdiam. Ia mulai memerintahkan Wira untuk segera mencambuk Kirana. Diam kau, Laksmi. Wira, segeralah cambuk gadis sialan ini. Namun, tepat sebelum cambuk itu mendarat, Kirana berteriak dengan suara yang membelah keheningan malam. Wira, lihatlah ke sekelilingmu. Kau menjual harga dirimu hanya untuk kepingan logat yang tidak bisa menjaga perut ibumu dan saudara-saudaraku. Kita ada di sini kelaparan. Dharma, kau terlalu egois. Kau hanya mengecut dan tidak tahu rasanya menjadi kambing.
Dharma, Wira, ingatlah, kita adalah pemilik tanah ini. Jika kita hari ini diam, esok hari ada nisan tanpa nama di sisa kita. Wira yang terpaku akhirnya menjatuhkan cambuknya. Ia mulai menyadari bahwa seragam bagusnya tidak sebanding dengan nyawa saudara-saudaranya. Warga yang semula takut akhirnya bergerak mengepung maju untuk mengepung Dharma. Dharma yang pengecut itu melarikan diri ke tengah kegelapan hutan, meninggalkan harta rampasnya begitu saja. Desa Sekar Arum kembali bebas, meski dengan luka yang mendalam. Sebagai simbol kemerdekaan, warga membangun sebuah prasasti Selat Angka di tengah desa.